Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kita membacanya secara responsoria. Gua singa. Darius orang Media
menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya dan matinya. Amin. Pada Allah Bapa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-22 setelah Trinitatis, 8 November 2020. Topik Minggu, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. 1 Romawi, pemberitahuan. 01, peresmian gedung fasilitas gereja HKBP Pasar Minggu. Gedung fasilitas HKBP Pasar Minggu akan diresmikan atau dimasuki yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 8 WIB di gedung baru dan dilanjutkan ibadah Minggu pukul 9 WIB. Semoga acara tersebut berjalan dengan baik. 02, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Rapat Panitia Jubileum telah diadakan tadi siang hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 11 sampai 13 WIB, tempat ruang serbaguna gereja. Agenda, review pelaksanaan Pesta Jubileum dengan kondisi pandemi COVID-19. Dimohon dihadiri semua panitia. 03, akhir tahun gerejawi 2020 dan mengenang jemaat yang meninggal. Pada hari Minggu 22 November 2020 adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang meninggal. Sehubungan dengan hari peringatan tersebut, gereja akan membacakan nama-nama jemaat yang meninggal pada periode 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. 04, Dewan-Dewan. 04.1 Dewan Koinonia. 04.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Mulai hari ini, Minggu 8 November 2020. Perubahan jam live streaming sekolah Minggu dari pukul 11 WIB menjadi 07 WIB. 05 Warta Pernikahan. 05.1 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Apoteker Fernaldo Sagala, Sarjana Farmasi, putra dari Bapak Pantun Mangalason Sagala dengan Ibu Dormalum Borulimbong, alamat Pundong RT 4 RW 03 Karawang Timur, anggota jemaat HKBP Karawang Resort Purwakarta. Dengan Desvira Metlin Boru Tambunan, Sarjana Ekonomi, Certified Finance Risk Management,
putri dari Bapak J. Timbul Tambunan dengan Ibu Mai Rohmah Boru Sidauruk yang beralamat di Jalan Swadaya 1, nomor 44, RT 3, RW 9, masuk wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu, 21 November 2020 pukul 10 WIB di HKBP Kerawang Resort Purwakarta. 06 jemaat meninggal. Pada hari Minggu yang lalu tanggal 1 November 2020 telah meninggal dunia Ibu Ratna Borus Tompul, umur 70 tahun, istri dari Bapak Jona Poltak Hasiholan Nenggolan Nahinan yang beralamat di Jalan Poltangan Raya nomor 10, wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita semua. Demikianlah warta jemaat kita di minggu ini. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, salib pemenang, Kristus di depanmu, maju berperang, salib Yesus andalanmu, pasti kau menang. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, pasti kau menang. Maju mengalahkan dunia yang gelap, yang mencelakakan umat beriman. Pakai firman Tuhan, senjata perang, menegakkan keadilan, damai kasih-Nya. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, pasti kau menang. Laskar yang berjaya, umat beriman, yang teguh berjalan dengan Tuhannya, tubuh dari Kristus, gereja yang esa, satu dalam pengharapan, satulah iman. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, pasti kau menang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu kita hari ini, minggu ke-22 setelah Trinitatis, diambil dari suratnya Paulus kepada Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Martin Luther, seorang tokoh reformator yang baru kita rayakan di minggu-minggu yang lalu, dia pernah berkata, menjadi orang Kristen itu tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya seorang manusia bisa hidup tanpa napas. Itu menurut sang reformator Martin Luther. Menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup manusia itu tanpa napas. Atau lebih sederhana dikatakan, doa itu adalah napas atau hidup orang percaya, orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hal berdoa tentu ada yang disebut dengan doa pribadi. Doa khusus. Dan ketika Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa, bahkan dia menyuruh untuk masuk bilut, untuk masuk kamar, agar lebih bisa menemukan Tuhan atau pertemuan yang mungkin lebih khusus, lebih bisa berinteraksi, lebih terbuka dan kusuk secara pribadi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata, dan memang itu faktanya,
tentu kita pertama adalah mendoakan diri kita, mendoakan suami, istri, dan anak-anak kita, mendoakan ruang lingkup keluarga kita. Dan mungkin dua-dua kita adalah lebih banyak untuk diri kita, keluarga kita, tanpa pernah mengingat mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Adalah mungkin jarang bagi kita berdoa, walaupun dalam gereja itu, seperti dalam gereja HKBP, kalau kita punya almanak, itu di situ ada topik-topik 2 harian dan topik-topik 2 mingguan, bahkan topik bulanan. Ada ditentukan di situ. Dan bahkan untuk melengkapi itu, kita juga dilengkapi dengan firman Tuhan, apa yang harus kita baca hari itu, apa yang harus kita baca pada pagi hari, dan apa firman nats mana yang harus kita baca pada malam hari. Itu semua adalah memperlengkapi doa-doa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bagaimana kita berdoa bagi seluruh dunia ini. Mendoakan negara, mendoakan raja-raja, mendoakan para pemimpin, mendoakan setiap orang yang disebut dengan doa syafaat. Mungkin orang yang dimaksud adalah musuh kita. Mungkin orang yang dimaksud adalah orang yang bertentangan dengan kita. Mungkin orang yang dimaksud adalah orang yang tidak sepaham dengan kita. Mungkin orang yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah ketemu secara pribadi, berpikirnya pun tidak pernah bisa cocok dengan kita. Tapi Paulus menyuruh Timotius berdoa bagi semua umat, berdoa bagi setiap orang, berdoa bagi seluruh penghuni bumi ini. Bagaimana saudara-saudara berdoa untuk musuh saudara? Bagaimana saudara-saudara berdoa terhadap orang yang menganiaya Anda? Bagaimana saudara-saudara berdoa bagi orang yang menindas Anda? Mampukah? Bagaimana kamu bisa berdoa bagi orang yang menyakitimu, yang menganiayamu, yang tidak menghargaimu? Mampukah kita? Adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dan ketika Yesus mengajarkan tentang berdoa dari Matius 5 sampai Matius 7 menginang dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Mampukah? Bisakah? Ini yang menjadi pergumulan. Jangan-jangan ketika kita tidak bisa melihat orang-orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita, pemimpin-pemimpin yang menindas kita, jangan-jangan melihat saja kita tidak mau dan tidak mau bergandengan, bahkan berpapasan, bahkan bertatapan muka pun mungkin kita tidak bisa. Tapi Yesus menuntut itu. Berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, dunia ini
tidak bisa terlepas dari yang disebut dengan pergumulan, persoalan, kekuasaan, atau yang disebut dengan politik. Sejak bumi diciptakan oleh Tuhan Allah, itu kelihatan dalam hikayat perjalanan kehidupan umat Tuhan, termasuk dalam sistem kerajaan-kerajaan seperti epistel tadi. Bagaimana Daniel hidup di tengah-tengah kancah politik pemimpin-pemimpin yang sangat mengerikan. Raja Darius yang menyatakan harus menyembah dia dan membuat satu surat wasiat dalam 3 hari tidak boleh menyembah siapapun kecuali menyembah raja. Tapi dia bagaimana tadi? Dia pergi dan berdoa selama 3 hari. Lalu dia ditangkap dan dicampakkan ke dalam satu lubang. Itulah gambaran dunia kehidupan. Dalam hikayat Tuhan Yesus Kristus amang, Yesus menderita dan mati dalam kecurigaan agama dan kebencian peristiwa politik Romawi. Umat Kristen pertama dibunuh, dibantai oleh kekejaman rezim Romawi. Bahkan banyak yang mati oleh kekuasaan politik, seperti Stefanus yang mati syahid. Petrus dan Paulus mati dan dipenggal dalam era gelombang pemberitaan Kristus di zaman Kaisar Nero. Sekarang Paulus justru mengirim suratnya kepada Timotius, berdoalah bagi seluruh orang, para pemimpin-pemimpin, bagi para raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup terang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertama saya mau terangkan tentang khotbah ini. Ketika kita berdoa, tentu kita telah mereformasi diri kita. Ketika kita memanjatkan doa, berarti kita sedang berekonsiliasi dengan diri kita, pribadi kita, hati dan pikiran kita, jiwa kita. Jika engkau masih mampu mendoakan orang lain yang menyakitimu, yang menindasmu, yang menganiayamu, yang tidak menyukaimu, berarti engkau sedang berekonsiliasi dengan dirimu, berdamai dengan hatimu, berdamai dengan pikiranmu. Engkau telah memperbaharui hidupmu. Karena tidak mungkin orang mampu berdoa tanpa dia mampu berdamai dengan dirinya, mampu memperbaharui hidupnya. Makanya Rasul Yakobus dalam pasal 5 ayat 16 dikatakan di situ, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena ketika setiap pribadi si pendoa itu, ketika kita berdoa dengan musuh kita, berarti kita sedang berdamai dengan kita, sedang berekonsiliasi dengan kita. Bukan hanya berekonsiliasi dengan Tuhan Allah, tapi kita telah berekonsiliasi, berdamai, memperbaharui kehidupan kita ini. Jangan-jangan memang kita tidak pernah memperbaharui kehidupan kita ini, sehingga doa-doa kita mungkin tidak didengar oleh Tuhan Allah. Sering kita membenci orang yang mungkin kita menyukai apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana Tuhan akan mendengar doa-doa kita? Sering orang meludah ke atas, padahal dia mencintai yang diludahinya itu. Seseorang bisa rindu anaknya menjadi polisi, jadi tentara,
Kita mungkin pejabat yang lain. Dia berdoa terus. Tuhan, kabulkan cita-cita anakku. Aku menginginkan dia menjadi seorang polisi, seorang tentara, seorang pejabat. Tapi tidak ada hari, tidak henti-hentinya hari-hari hidupnya ketika dia melihat seorang polisi, dia selalu mencaci maki dan tidak menghormati. Tentu itu adalah meludah untuk diri sendiri. Lalu bagaimana dua-dua kita kalau kita tidak mau berrekonsiliasi dengan diri kita? Kita mungkin merindukan anak-anak kita menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang penatua, menjadi seorang pendeta. Tetapi kita tidak pernah melihat kependetaan itu baik. Selalu dengan kacamata yang hitam. Sama dengan meludah ke atas. Dan kita akan menerimanya. Berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi dunia ini. Bahkan berdoa bagi orang yang mencaci kita, menganiaya kita. Berarti kita sedang berdamai, berekonsiliasi terhadap diri kita, memperbaharui kehidupan kita. Yang kedua, kuasa doa ada. Pertanyaannya, masihkah kita merasakan kuasa doa itu ada? Masihkah kita merasakan kuasa doa itu ada? Kita harus menjawab, ya ada. Harus. Jika tidak, percuma kita beribadah. Kuasa doa itu benar ada. Karena ketika kita berdoa, bukanlah kepada manusia, tetapi kita adalah sedang berbicara dengan apa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus, Allah di surga. Oleh sebab itu kita meyakini dan mempercayai kuasa doa itu ada. Oleh sebab itu jangan khawatir dalam kehidupan ini. Jika engkau orang-orang percaya, kau yakin kepada Yesus, jangan pikirkan terhadap orang-orang jahat yang menjahati dirimu. Jangan, tapi serahkan kepada Tuhan Allahmu. Paulus berkata dalam firman ini, agar mereka juga yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Esa. Biar Tuhan itu bekerja, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap orang, baik raja, baik pemimpin. Karena kita percaya kuasa doa ada. Agar mereka juga memperoleh keselamatan. Karena kapanpun pasti Tuhan mendengar doa itu. Yang ketiga tentang khotbah ini, yaitu tentang Lutheran World Federation telah menentukan tema minggu kita hari ini dari LOF, peran gereja dalam dunia politik, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang hanya mendengar kata politik, orang takut, tidak suka, alergi. Makanya banyak orang kalau terlalu banyak variasi yang mungkin selalu dipertanyakan bagi perilaku atau tindakan-tindakan seseorang, selalu orang berkata, saya dong aneh perpolitik gue inna.
takut mendengar kata politik itu. Yang mau kita katakan di sini kita harus terangkan, mumpung pernah ada tema ini bagi kita. Politik itu bukanlah pekerjaan haram. Justru politik adalah pekerjaan mulia, polis kota. Adalah sesuatu pekerjaan yang diatur oleh roda-roda kekuasaan demi kesejahteraan kalayak ramai, penataan kota. Itu dari kata aslinya bahasa Yunani, polis atau polites. Namun yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara adalah kenapa orang menjadi takut dan alergi mendengar kata politik itu? Adalah ketika setelah kebiasaan penyalahgunaan kekuasaan itu, penyalahgunaan jabatan, penyelewengan jabatan, penyelewengan kekuasaan, sehingga orang melihat politik itu adalah pekerjaan jahat. Dan kesitulah kita sekarang berdoa. Gereja dan negara itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Gereja berada di dalam teritorial kenegaraan, tidak pernah bisa terpisahkan di mana dia berada. Lalu bagaimana perannya? Tentu tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara-saudara dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kehadiran gereja dan kehadiran setiap orang tentu harus menjadi garam dan terang dunia di mana dia berada. Jika engkau diberikan oleh Tuhan Allah jabatan-jabatan apapun itu, di mana engkau berada di tempat pekerjaanmu, tentu kehadiranmu harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Aina gumudang nagabidoh dohita pelaku. Kita bangga di tengah-tengah berbangsa ini. Ya, mungkin gereja-gereja di Indonesia sekarang hanya kita yang punya lumayan banyak pejabat HKBP. 3 menteri kita. Menkumham, Amang Luhut, Amang yang dari Tebet, Batubara, Mensos. Belum lagi di pejabat-pejabat eselon-eselon, belum lagi di jajaran TNI, jabatan-jabatan yang strategis, Polda, Polres, ya seperti Kapolres kami sekarang di Taput adalah putra dari helanya gereja kita ini, putra Jakarta. Para bupati banyak SDM gereja kita itu cukup berterima kasih kita kepada Tuhan. Dulu saya baca kemarin buku biografi Amang Jos Pardidi Ketua Lansia, dari keluarga mereka juga yang jemaat kita sekarang pernah menjadi di wali kota ya. Luar biasa. Sekarang mungkin ada yang sekarang mungkin yang sedang sekolah di STPDN atau ilmu pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Harapan kita adalah dimanapun mereka berada adalah menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan Allah. Mari kita berdoa untuk mereka agar tetap kuat di dalam kekuasaan itu, sebagai pembawa terang di tengah-tengah kekuasaan, sebagai pembawa terang di dalam firman Tuhan, sehingga terwujud apa yang dikatakan dalam khotbah ini. Mereka juga menjadi
bagian dari keselamatan, yang Tuhan itu adalah satu dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Harus bisa memiliki prinsip hidup seperti Yeremia. Yeremia itu Tuhan berkata sama dia dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi nang meredi kita namartang yangon di tengah-tengah kondisi dunia yang mencekam itu, di tengah-tengah dunia yang mungkin kita merasa terjepit dan merasa teraniaya, mari kita berdoa. Kita harus yakin dan percaya doa-doa kita itu tentu Tuhan memperhitungkannya. Tentu doa-doa kita itu Tuhan akan mendengarkannya. Tetapi jangan salah, hiduplah benar sebagai seorang yang berdoa. Hiduplah sebagai seorang yang benar berdoa. Berdoa yang benar, tadi sudah saya katakan, berdamai kamu dengan hatimu, berdamai kamu dengan pribadimu. Mungkin para kawala muda, para remaja pemuda ini, engkau khawatir dengan masa depanmu, engkau khawatir mungkin dengan jodohmu. Di dunia modernisasi ini mungkin kau khawatir akan kehidupan masa depanmu. Sebagai orang tua mungkin kita khawatir bagaimana masa depan anak-anak kita ini, putra-putri kita ini. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan kekuasaan yang mungkin kita takutkan semakin menjepit kehidupan kita. Kemana anak-anak kita ini? Justru itulah, jangan henti-hentinya berdoa. Tanggung jawab kita dalam negara ini, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari situ. Walaupun secara praktis gereja, secara institusi, gereja secara lembaga tidak bisa berpolitik praktis, tetapi kehidupan kita tidak lepas dari situ. Berbeda mungkin konsep berpikir kita dengan dunia di Eropa tentang ini. Kalau di Eropa ini terbuka, lihat itu di Vatikan sampai saat ini, apa kata Paus itu yang terlaksana. Trump di periodenya, dia telah memperlihatkan kuasa kekristenan dia, memperlihatkannya di tengah-tengah kepemimpinannya. Walaupun di masa-masa yang sulit, karena itulah bahagian dari kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini, agar semakin hidup tenteram, semakin hidup damai, agar dunia ini dengan penghuninya sejahtera. Jangan takut Amangina, jangan takut adik-adik kami. Berdoalah. Kuasa doa itu akan melampaui segala apa yang kita harapkan dan pikirkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa kami pada sore hari ini.
Tuhan mengajar kami lewat firman-Mu agar kami berdoa bagi dunia ini, bagi seluruh elemen kemanusiaan, raja, para petinggi, agar mereka Tuhan mampu bersyukur dan untuk hidup yang baik, sehingga semua orang yang di bawah naungan kekuasaan dan raja-raja akan hidup sejahtera, akan hidup aman. Adalah tugas setiap orang untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, kami yang telah Kau panggil akan bertanggung jawab menyampaikannya hanya kepada Tuhan. Tema minggu kami ini mengajak kami melihat lebih luas tanggung jawab orang Kristen itu di tengah-tengah dunia perpolitikan, karena gereja tidak terlepas dari lingkungan kekuasaan kenegaraan, karena kami juga adalah bagian dari warga negara. Tentu kami Tuhan harus menerangi, memberikan pencerahan, menyuarakan suara kenabian, agar para petinggi-petinggi kami, para penguasa-penguasa bangsa ini mampu hidup jujur, mampu berlaku adil, memperlakukan kehidupan setiap orang tanpa berbeda-beda, karena kami adalah satu, karena Tuhan Allah adalah satu, Maha Pencipta adalah satu. Agar semua Tuhan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami tetap menjadi manusia yang berdoa bagi semua orang, baik yang menganiaya kami, membenci kami. Karena ketika kami berdoa Tuhan, kami telah berdamai dengan diri kami telah berrekonsiliasi dengan diri kami sendiri. Sehingga Tuhan pasti akan mendengar segala keluhan kami yang kami sampaikan lewat doa-doa kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima doa kami. Amin. Kita bernyanyi, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau
Kristuslah juru selamatmu, semakin berani memberitakan Yesuslah Tuhan Rajamu. Kita semua sedialah dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus
Amin.